Pagi hari ini saya hendak menyampaikan renungan dengan judul Ketaatan Abraham. Ketaatan Abraham. Abraham adalah satu sosok yang luar biasa, teladan iman bagi setiap kita, seorang yang bagi saya nyaris sempurna hidup yang dia jalani, ketaatan yang ditunjukkannya sesuatu yang kita bisa nilai sangat-sangatlah luar biasa. Dan ujian ketaatan itu puncaknya adalah ketika ia diminta untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kalau kita melihat terkait dengan Abraham ini, Kejadian pasal yang ke-12 itu mengisahkan tentang panggilan Allah atas Abraham. Jadi ada panggilan dan janji yang Allah nyatakan kepada Abraham. Allah memanggil Abraham, tentunya maksud utamanya adalah bahwa melalui Abraham, melalui keturunannya lebih tepatnya, Allah akan memberkati semua bangsa. Di Kejadian pasal yang ke-12 itu, Allah menyatakan janji berkatnya terhadap Abraham. Yang pertama terkait dengan berkat jasmani, tetapi juga ada berkat rohani, di mana lewat keturunan Abraham, semua bangsa akan diberkati. Dan kalau dikatakan berkat Abraham, itu bukan dalam pengertian berkat jasmani. Berkat Abraham yang akan dicurahkan kepada kita itu bukan berkat lahiriah atau jasmani, tapi lebih kepada berkat rohani, di mana itu merujuk kepada Yesus Kristus. Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 dan seterusnya. Jadi oleh keturunanmu, bukan keturunan-keturunanmu. Jadi ini merujuk kepada Yesus Kristus, yang mana Tuhan Yesus hadir untuk menyatakan karya keselamatan, sehingga setiap kita boleh beroleh keselamatan karena karya Yesus Kristus. Jadi berkat Abraham itu jangan disalahpahami, itu bukan berkat jasmani. Tidak jarang orang menyalahpahami. Semoga berkat Abraham kita terima. Ini kan kita dengan mudahnya mengatakan amin, tapi konsep atau pengertiannya salah. Jadi berkat Abraham di situ bukan berkat jasmani, di mana kita akan menerima lahan yang luas seperti Abraham, yang tanah yang subur dan sebagainya macamnya. Bukan itu. Tapi lebih tepatnya kepada Yesus Kristus, yang melaluinya dia adalah keturunan Abraham. Melaluinya semua bangsa itu boleh diberkati. Nah, tentu kita bertanya-tanya pertanyaan yang menurut saya teknis banget. Apa yang membuat Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman? Tentunya yang pertama-tama itu adalah anugerah Tuhan. Pemanggilan Abraham itu pertama-tama dilandasi kasih karunia Tuhan. Dan hal ini harus mewarnai kehidupan kita. Kenapa saya mengatakan harus mewarnai kehidupan kita? Supaya tidak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri dalam segala keberhasilan kita, kesuksesan kita, kehebatan kita. Sehebat-hebatnya kita harus ingat semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan, bukan karena perjuangan kita. Nah, ini bisa lebih kita tangkap ketika kita melihat surat Paulus dalam 1 Korintus 15 Paulus bilang begini, bahwa karena kasih karunia Tuhan aku ada sebagaimana aku ada. Kalimat itu sesuatu yang menurut saya luar biasa Kita harus menyadari keberadaan kita hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kita patut untuk bersyukur kepada Tuhan, terlepas dari banyak masalah yang belum kita selesaikan, banyak doa kita yang belum terjawab oleh Tuhan, banyak hal-hal yang susah untuk kita pikirkan, banyak pergumulan yang susah untuk kita selesaikan. Tetapi ada sesuatu yang bisa kita syukuri, yaitu apa? Kita masih bisa ada sampai hari ini. Itu saja adalah sesuatu yang
perlu untuk kita syukuri, dan itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, kalimat selanjutnya dari Rasul Paulus bilang begini, itu membuat aku semakin giat bekerja, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Tuhan. Jadi, oleh karena baiknya Tuhan, kemurahan Tuhan, itu justru membuat atau mendorong kita untuk lebih lagi melakukan sesuatu yang baik tentunya, untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar, ya, mengerjakan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita, itu pun karena ada kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan atau kebaikan kita. Jadi penting bagi kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup kita itu karena kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Sekali lagi, supaya tidak ada ruang untuk kita bermegah atau memegahkan diri atau menyombongkan diri. Nah, kembali lagi terkait dengan Abraham. Tetapi meskipun landasan utamanya adalah kasih karunia Tuhan, kita bisa melihat ya bagaimana Abraham menunjukkan percayanya kepada Tuhan. Dia tidak terlalu mengenal, tidak dalam pengenalannya akan Allah, tetapi dia bisa mau percaya, dia bisa mau taat, ya, untuk memulai satu kehidupan baru. Dan untuk memulai satu kehidupan yang baru itu tidaklah mudah, ya, dibutuhkan proses yang panjang, dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kesabaran, untuk pada akhirnya kita mencapai atau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Itu sangatlah tidak mudah. Nah, kenapa saya bilang dari Abraham ini kita belajar percaya yang benar itu seperti apa? Ya, seperti Abraham. Karena percaya yang benar itu, beriman itu bukan soal euforia, semangat, atau berkobar yang menyala-nyala, tapi sebuah komitmen di mana kita bisa menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan dalam segala hal, kesetiaan kita kepada Tuhan dalam segala keadaan. Inilah iman yang sesungguhnya, dan inilah yang kita lihat dari Abraham. Ya, bagaimana Abraham tunduk disuruh keluar dari Ur Kasdim pada waktu itu. Tentunya Ur Kasdim adalah sebuah wilayah yang sudah modern, sudah maju di zamannya. Nah, bagaimana Abraham itu bisa meninggalkan kenyamanannya? Tentu itu adalah sebuah harga yang dibayar oleh Abraham. Dari sejak awal kita lihat bagaimana pengorbanan Abraham, bagaimana Abraham mau berkorban, membayar harga. Dan puncaknya kita tahu, di dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Tuhan tidak mungkin tidak memperhitungkan segala sesuatu yang dengan tulus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi, kita harus punya spirit atau motivasi yang benar. Dalam konteks kekristenan, motivasi lebih penting daripada tindakan. Sekali lagi ya, dalam konteks kekristenan, motivasi itu lebih penting daripada ketundukan atau tindakan. Jadi gini, bisa kita melakukan sesuatu yang baik, tetapi motivasinya tidak baik, itu menjadi tidak ada artinya. Jadi motivasi itu mendahului tindakan kita. Nah, seperti yang saya singgung, bahwa Abraham itu benar-benar contoh yang nyaris sempurna menurut saya ya. Dia satu model teladan yang ideal menurut saya. Jadi dari Abraham ini kita belajar banyak hal, terutama terkait dengan ketundukan. Jadi dalam hal ketundukan, ketaatan, kita belajar dari Abraham. Memang Alkitab itu mengkisahkan banyak kisah-kisah tokoh yang luar biasa. Ya, dari Nuh misalnya, kita belajar bagaimana meskipun banyak tekanan, ya, pada zamannya, banyak cemoohan, hinaan, dia tetap dengan gigih, dengan tekun, membangun batra yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga ya, meskipun pada zamannya banyak orang yang terkesan menganggap dia gila, ya kan, membangun batra, padahal ya emangnya apa yang akan terjadi. Tetapi ternyata ya benar gitu loh, apa yang Tuhan sampaikan, dan dia mau menuruti Tuhan, dia mau tunduk. Nah, dari kisah Nuh, ya ada pelajaran yang malah yang bisa kita petik. Bagaimana kita tetap mengerjakan sesuatu
yang sekalipun kayaknya susah ditangkap nih maksudnya Tuhan, tetapi kita mau tunduk dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Lalu dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya kita juga bisa melihat ya bagaimana percayanya mereka, ketundukan mereka kepada Allah. Mereka diperhadapkan dengan maut karena tidak menyembah patung yang diciptakan oleh raja. Pada waktu itu, ya di depan mata maut itu, tetapi mereka bisa menunjukkan ya percayanya mereka kepada Tuhan. Mereka memproklamirkan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sanggup menolong mereka. Tetapi kita bisa lihat bagaimana kemurnian iman mereka, ketundukan mereka, ketika mereka mengatakan sekalipun mereka tidak mendapat pertolongan dari Tuhan, mereka tetap tidak akan menyembah patung raja pada waktu itu. Wah, ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Seperti yang saya bilang tadi ya, Alkitab itu mengisahkan banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, yang daripada mereka kita bisa belajar banyak hal. Dan hidupnya mereka itu menginspirasi setiap kita. Terlebih lagi ya, kita punya alasan untuk memiliki satu kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas. Karena apa? Karena kita ini disuguhkan satu Alkitab yang sudah lengkap. Ya, tidak seperti tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama. Mereka tidak memiliki Alkitab seperti yang kita miliki sekarang ini. Ada 66 kitab yang mana ya kita bisa melihat ya kisah-kisah kehidupan orang-orang yang luar biasa dan menjadikan mereka sebagai satu inspirasi bagi setiap kita. Ya, itu yang saya bilang tadi, seharusnya kita bisa lebih baik daripada Nuh, bisa lebih baik daripada Abraham, karena dihadirkan bagi kita satu kebenaran yang lengkap dan utuh, yang mana kalau kita benar-benar serius merenungkan, maka satu kehidupan yang berkualitas yang dihasilkan. Jadi kembali lagi kepada Abraham. Abraham ini adalah sosok beriman yang luar biasa. Jadi harus belajar percaya seperti Abraham. Ya, meskipun dia belum melihat ya apa yang Tuhan janjikan, tetapi dia mau percaya. Nah, ada sesuatu yang menarik, yaitu terkait dengan keturunan Abraham. Itu dimulai dari Kejadian 17 dan 18. Bagaimana Tuhan berjanji bahwa Abraham itu akan punya anak. Tentu dia meragukan ya. Sempat ada keraguan, timbul keraguan. Karena dari sisi manusiawi kan bagaimana orang yang akan berumur 100 tahun dan istrinya 90 tahun akan punya anak. Itu it doesn't make sense at all. Ya, dari sisi manusiawi itu sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Tapi kan kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nanti itu ditegaskan lagi di Kejadian 18 bahwa Sarah akan punya anak, dan Sarah sempat tertawa karena bagaimana mungkin dia yang sudah mati pucuk, ya kan? Itu bukan mati pucuk lagi, mati semuanya. Umur 90 tahun masih bisa punya anak, itu sih sesuatu yang susah ditangkap ya. Tetapi begini, kita sedang berperkara dengan Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Dia pribadi yang maha kuasa, yang tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dan terbukti pada akhirnya, sekalipun Sarah sudah sangat tua, dia punya anak. Ya, lagi-lagi ya, dari kisah Abraham dan Sarah ini, kita bisa memetik satu pelajaran yang mahal. Dalam hidup ini, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan menurut hitung-hitungan manusia, ya kita berpikir, mungkin enggak, ya, atau akankah Tuhan menolong kita, karena kita anggap ini sesuatu yang mustahil. Nah, ya sebagai orang percaya, ya kita harus benar-benar mempercayai Tuhan. Kita harus benar-benar menaruh iman kita kepada Tuhan. Jangan ada kecurigaan, jangan menaruh curiga terhadap Tuhan. Percaya saja bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya. Tentunya kita harus belajar untuk menerima rencana Tuhan, karena kita tahu rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Jawaban doa itu bukan hanya sekedar iya, ya,
Dimana ya kita senang banget lah ya, kalau bisa apa yang kita minta Tuhan penuhi. Tetapi kalaupun tidak Tuhan penuhi, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita atau tidak maha kuasa. Tapi bisa jadi ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan rencanakan bagi setiap kita. Nah, sebagai orang percaya, kita harus punya konsep berpikir yang seperti itu. Atau yang ketiga, ya, masalah jawaban doa itu ya masalah waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Ya, bukan waktunya kita, bukan caranya kita. Ya, bagaimana Tuhan memenuhi apa yang kita minta, kita perkumpulkan sesuai dengan waktunya. Karena di dalam Tuhan, pokoknya segala sesuatunya pasti indah. Jadi bagaimana kita pada akhirnya memahami Tuhan dan kehendaknya jauh lebih penting daripada sekedar kita menunggu jawaban doa kita. Nah, jadi Abraham ini ya, ya sisi lemahnya bisa kita lihat juga ya. Ya ketika ada keraguan timbul gitu loh. Abraham sekalipun tokoh yang luar biasa, tetap kita bisa melihat ada sisi kelemahannya. Ya kayak misalnya nih ya, dia menyerahkan istrinya kepada Fir'aun, sempat juga kepada Raja Abimelek ketika mau menjadikan Sarah sebagai gundiknya. Ya udah pastilah ya, Sarah itu cantik banget lah. Makanya sampai sekelas raja pun menaruh minat. Itu karena saking cantiknya. Nah, kita bisa melihat ya kelemahan Abraham di situ. Bukannya menjaga, ya kan, malah menyerahkan istrinya sama orang lain. Ya meskipun dia tokoh yang luar biasa, tetap ada kelemahannya. Ya, itu juga membuat kita berkesimpulan sehebat-hebatnya seorang tokoh yang dikisahkan oleh Alkitab tetap tidak sempurna, tetap ada kekurangan atau kelemahannya, tetap bisa salah. Sehingga benar bahwa hanya ada satu orang, satu pribadi, satu tokoh yang mana tidak ada kesalahan. Dia sempurna, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita juga dapat melihat atau menyimpulkan benar adanya dari yang sempurna itulah keselamatan itu datang. Itu sangat make sense. Ya, kita semua adalah orang-orang yang telah berdosa, kita adalah orang-orang yang bercacat, bercela. Yang kita butuhkan adalah seorang juru selamat yang tidak bercacat, tidak bercela, yang bisa menyucikan kita, menguduskan kita lewat karya salibnya. Dan itu hanyalah Yesus Kristus. Hanya Dia yang mampu untuk membersihkan kita. Hanya Dia yang mampu untuk menyelamatkan setiap kita. Nah, hal yang menarik adalah kalau kita mau sorot terkait dengan keturunan Abraham. Sebelum pada akhirnya Abraham punya anak, Sarah itu kan kita tahu mandul. Dan pada waktu itu adalah sebuah aib. Ya, seseorang kalau mandul itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Nah, sekalipun berstatus istri sah dari Abraham, tetap Sarah itu kayak memandang rendah ya dirinya kalau tidak punya keturunan. Makanya supaya keturunan Abraham tidak terputus, ya Abraham ya disuruh oleh Sarah untuk mendatangi Agar. Tentunya Bapak Ibu udah mengerti maksudnya. Ya namanya juga ya kan laki-laki ya kan, nggak disuruh aja bisa mendatangi, apalagi disuruh. Ayah wae memang Sarah ini. Nah, di Kejadian 17 itu dikisahkan ya kalau mereka kan punya anak. Tapi Abraham sempat bilang begini, aduh seandainya ya Ismail ini bisa diberikan umur yang panjang, hidup lebih lama. Oh enggak dong, kata Tuhan. Enggak, dari keturunanmu dengan Sarah. Itu jelas loh, eksplisit. Kenapa saya perlu pertegas itu? Supaya kita dapat mengetahui atau menyadari bahwa anak perjanjian itu bukan Ismail, tapi Ishak. Anak yang dipersembahkan oleh Abraham itu bukan Ismail, tapi Ishak. Meskipun pada akhirnya binatang yang dipersembahkannya bukan manusia. Dari mana kita tahu? Kejadian pasal 22 minta untuk Abraham membawa atau mempersembahkan anaknya, yakni Ishak. Sehingga Bapak Ibu, kita nggak perlu dilema, kita nggak perlu meragukan terkait dengan siapa yang dipersembahkan oleh Abraham. Karena dalam konteks kekristenan, dengan melihat Alkitab itu very clear. Sehingga no debate gitu loh.
Ya kalau orang lain punya penafsiran lain ya silakan. Tapi kalau kita memakai Alkitab kita, nggak ada ruang kok untuk mempercakapkan atau meragukan bahwa benar yang dipersembahkan oleh Abraham itu Ishak. Ya bahkan sebelum Ishak dipersembahkan oleh Abraham, itu kan Sarah itu kan udah meminta supaya Abraham itu mengusir Hagar dan anaknya. Kenapa begitu? Karena sempat ya ada rasa sakit hati dari Sarah karena dia sempat direndahkan oleh Hagar karena dia mandul, gak bisa punya anak. Lalu ya memang pada akhirnya diusir oleh Abraham. Tapi kita juga bisa melihat dalam peristiwa itu bagaimana Allah yang kita sembah, Allah yang memperhatikan dan memberkati semua orang atau semua bangsa. Di mana Allah berjanji bahwa sekalipun Hagar itu akan menjadi pengembara, tapi Tuhan akan memberkati keturunan Ismail menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan bahkan Allah mengutus malaikatnya untuk melindungi mereka sehingga mereka tidak mati. Jadi, Tuhan itu baik banget, ya. Tuhan itu baik banget bagi semua orang, apalagi bagi kita, anak-anaknya, yang kalau kita tunduk dan taat seperti Abraham, gak mungkin Tuhan tidak memberkati kita. Pasti Tuhan memberkati kita. Alkitab berkata demikian. Salomo saja dalam kemegahannya tidak mengenakan seindah yang dikenakan oleh bunga bakung. Bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi bunga citra lestari. Tidak mungkin Tuhan tidak pelihara. Jadi jangan ragukan pemeliharaan Tuhan, jangan ragukan perlindungan Tuhan. Sempurna adanya semuanya itu. Lalu masuk ke Kejadian pasal yang ke-22 tadi, kita bisa melihat ya bagaimana Alkitab mengisahkan satu tindakan yang luar biasa. Ini ujian ketaatan. Ujian ketaatan. Ini puncak dari ujian ketaatan Abraham. Tidak mudah tentunya. Karena apa? Karena anaknya cuma satu. Dan dia punya anak itu di usia yang sudah sangat tua. Di umur 100 tahun. Nah, pertanyaannya bagaimana pada akhirnya? Ya kita tahu bahwa Abraham tunduk dan mau mempersembahkan anaknya. Tetapi kita tahu juga ya satu sisi ya tidak jadi. Nah kalimat di ayat 12 dan 13 ini sangat menyentuh sekali ya. Tuhan berkata begini, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi kita bisa lihat juga ya bahwa terjawab ya bahwa Tuhan ini ya menentang mempersembahkan manusia sebagai korban bakaran yang merupakan hal lazim pada zaman itu ya, bangsa-bangsa kafir mempersembahkan anaknya untuk dewa-dewanya. Nah ini terkait dengan ujian ketaatan. Ternyata memang didapati Abraham ini taat kepada Allah. Lalu ayat yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah itu sebuah inisiatif dari Abraham. Di ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah ini menarik. Menariknya di mana? Dan ini adalah poin utama. Kalau kita bicara tentang kasusnya Abraham. Itu bukan soal siapa yang dipersembahkan oleh Abraham pada akhirnya. Itu bukan poin utama. Ya jadi perdebatan yang sangat sengit sekali dan klasik sifatnya karena ada tetangga kita, ya kan, yang menegaskan bahwa yang dipersembahkan itu Ismail bukan Ishak. Itu bukan esensi utama dalam pembahasan tokoh Abraham. Poin utamanya adalah bahwa tindakan Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal itu merupakan gambaran yang merujuk kepada Bapa yang akan mengorbankan anaknya yang tunggal demi keselamatan kita. Ini adalah poin utama ketika kita bicara tentang peristiwa Abraham mempersembahkan anaknya. Dan menariknya dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi God himself will provide the sacrifice. Jadi Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban itu. Dan korban keselamatan yang datang hanya dari Allah. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dari kisah Abraham kita belajar tentang pentingnya sebuah ketaatan ketundukan. Kalaupun kita percaya, kita beriman, kita harus buktikan percaya atau iman kita lewat ketundukan
lewat kesetiaan, lewat satu komitmen yang kita bangun dari hari ke hari. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang benar, seperti yang ditampilkan oleh tokoh yang bernama Abraham. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat kebaikan, kemurahan dan kasih Allah yang selalu menyertai setiap kita, dan puncak dari kasihnya adalah bahwa Dia akan menyediakan Sang Juru Selamat. Allah mengorbankan anak yang tunggal demi keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati.